Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Alfia Hairatul Fikri dalam Digitech News Indonesia, Connecting People with the latest technology. Pemirsa, pada siang hari ini kami memiliki beberapa berita super hangat seputar teknologi dan juga digital, mulai dari metaverse hingga cybercrime. Dan berikut cuplikannya. Belum lama ini dalam ajang Asia Tech Singapore 2022, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebut bahwa potensi metaverse di Indonesia sangat besar. Ia meyakini bahwa metaverse dapat mendukung ekonomi digital Indonesia karena Indonesia memiliki lebih dari 600.000 talenta digital per tahunnya. Menteri Ekonomi dan Pariwisata Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno hadir sebagai pembicara di ajang Asia Tech Singapore 2022 yang digelar di Ritz-Carlton, Singapura, Selasa 31 Mei 2022. Menparekraf menganggap metaverse sebagai peluang digital di mana Kemenparekraf sedang dalam tahap menciptakan Wonderverse Indonesia untuk 5 destinasi super prioritas. Saat ini Wonderverse itu masih dalam tahapan beta dan diharapkan dalam waktu 3 bulan ke depan bisa rampung dan diluncurkan hingga terpetakan dalam situs Metaverse. In the land of 5,000 startups, 600,000 digital talents in Indonesia, Metaverse is absolutely exciting. This is something that we have dreamed of, and I think we're seeing a lot of interesting outcomes in the next years to come. Pada kesempatan itu, Sandiaga Uno berbicara dalam sesi interaktif membahas tentang Metaverse bersama sejumlah narasumber lainnya, yakni CEO Branded Jasper Donat, co-founder and CTO Bolt Global Crystal Cake, Experience Samsung Electronics Casey Choi, dan Managing Directors EMEA ASEAN Quentin Stetspol. I think what's real is the innovations that would lead to dynamic content that will fuel the promotions and marketing in a new way. Secondly, what would be real would be the augmented reality, virtual reality for tours that would introduce new destinations. For instance, everybody knows Bali, but there are other, we call it 5 super priority destinations in Indonesia. That may take some time to convert the art into a real business with real value that would generate jobs and opportunities for our economy. Namun, benarkah Indonesia sudah siap untuk menerima metaverse ini? Jadi, apa itu metaverse dan bagaimana cara kerjanya? Metaverse sendiri diketahui adalah sebuah realitas digital baru yang menggabungkan sosial media, augmented reality, virtual reality, dan cryptocurrency untuk memungkinkan orang-orang berinteraksi dalam dunia digital baru. Dalam metaverse ini, orang akan berinteraksi satu sama lain, seperti melakukan meeting, mengadakan perbelanjaan, berolahraga, membuat event virtual seperti konser, berbisnis, bahkan membeli tanah dan membangun rumah di metaverse. Untuk masuk ke metaverse, kita membutuhkan beberapa alat, yaitu software atau aplikasi di ponsel, headset VR, dan juga controller. Sebenarnya banyak lagi alat lainnya yang dapat ditambahkan dan dikombinasikan, namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Metaverse ini dipercaya bisa menjadi sebuah langkah awal dalam memberikan kesempatan untuk mewujudkan dunia digital agar lebih komprehensif dan inklusif. Baiklah pemirsa, beralih dari metaverse, kali ini dunia dikejutkan oleh sebuah serangan digital baru atau cybercrime
yaitu ransomware yang cukup unik, berbeda dari yang lainnya. Jika biasanya ransomware meminta tebusan dari korbannya dengan sejumlah uang, ransomware yang satu ini memiliki tebusan yang cukup unik, yaitu meminta para korbannya untuk berbuat kebaikan seperti menyumbangkan pakaian dan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Perusahaan keamanan cyber Cloud SAK menemukan sebuah ransomware baru bernama Goodwill. Cara kerjanya sedikit berbeda dari ransomware biasanya, namun tetap bisa mengambil alih data korbannya. Cloud SAK memperingatkan ransomware Goodwill juga dapat membuat perusahaan kehilangan data secara permanen, melumpuhkan operasional perusahaan dan menyebabkan kerugian material. Namun, berbeda dari biasanya, Goodwill tidak meminta uang kepada korbannya. Tapi dalam tebusannya, mereka meminta korban untuk melakukan 3 perbuatan baik, yaitu menyumbangkan baju baru untuk tunawisma, mengajak anak-anak yang kurang beruntung ke Domino's atau KFC, memberikan bantuan finansial kepada siapa saja yang membutuhkan perawatan darurat di rumah sakit. Ransomware Goodwill diidentifikasi oleh peneliti Cloud SAK pada Maret 2022. Sesuai nama kelompok ini, operatornya diduga hanya tertarik untuk mempromosikan keadilan sosial ketimbang alasan finansial konvensional. Saat melakukan 3 permintaan tersebut, korban diminta untuk mengambil foto dan merekam video untuk kemudian diunggah ke media sosial. Setelah menyelesaikan semua permintaan, operator ransomware akan memverifikasi media yang korban kirimkan dan postingan mereka di media sosial. Operator kemudian akan membagikan perlengkapan dekripsi yang berisi alat dekripsi, file password, dan video tutorial yang menunjukkan cara mengembalikan semua file penting yang disita. Baik pemirsa, sekian berita tentang teknologi digital hari ini. Kita akan kembali lagi di jam yang sama pada esok hari dalam Digitech News Indonesia, connecting people with the latest technology. Selamat siang dan sampai jumpa.